Tuhan. Shalom semuanya. Wow, selamat pagi Bapak Ibu, Brother Sister. Salam damai sejahtera dan sukacita bagi kita semua. Mari pagi ini kita bawa hati kita bawa hidup kita mau sama-sama mengagung-agungkan Dia. Amin. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pagi ini, kita satu dalam doa. Bapa di surga, hati kami melimpah dengan syukur. Sebab punya Bapa yang dahsyat, punya Allah yang luar biasa. Kami janji pagi ini kami ada di rumah-Mu, kami rindu menyenangkan-Mu. Biar Engkau yang kami tinggikan di atas segala-galanya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini, di Hope Church, seperti di surga. Kami siap memuji-Mu. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, Brother Sister, Tuhan berkati. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Katakan kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian-Mu tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh sungguh besar, sungguh besar pengorbanan
besar. Oh, Kau sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari angkat tanganmu, katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, oh sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Engkau sungguh besar Tuhan. Amin. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Engkau sungguh indah, Engkau besar Tuhan dalam hidup kami. Sungguh bangga kami punya Allah seperti-Mu ya Bapa. Oh, terima kasih Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Terima kasih Bapa, karena kuasa darah-Mu kami sembuh. Oh Yesus, Kau yang kami agungkan, Kau yang kami elu-elukan di atas segalanya. Hanya Yesus Tuhan yang kami tinggikan di atas segalanya. Oh, Tiada Maya se, Haleluya, Haleluya. Oh, Yesus Tuhan, Shakama Maya Nanamo. Sungguh mulia Engkau Tuhan, sungguh berharga bagi setiap kami Bapa. Oh haleluya. Inalabaya sakalalabalabala. Jesus sikinalamo. Yesus Tuhan. Haleluya. Glory bagimu oh Tuhan. Iramaya sanaramo. Bawa kami terus masuk hadirat-Mu. Jesus, yes Lord, Hurnamaya Sharamaya se, Hallelujah. Oh Yesus di tempat maha tinggi, kami elu-elukan Engkau yang Aba Bapa. Yesus Tuhan.
Kami berseru memanggil namamu, nama di atas segala nama, nama yang ajaib. Oh Yesus Tuhan, oh Shakana Baba Yasiki namanya sana. Haleluya, haleluya. Oh Shikira namanya nama Yasi. Oh Yesus Tuhan, glory bagimu Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur padamu. Oh, namanya Shakana namanya namamu. Terima kasih Allah, kami bersyukur hanya padamu, hanya padamu. Haleluya. Shama maya namamu. Yes God, Uramaya Shakana. Kami buka hati kami untuk Kau melawat setiap kami pagi ini. Kami perlu Engkau Yesus, pegang setiap tangan kami, terus masuk dalam hadirat-Mu, berjumpa dengan-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami, haus akan Engkau. Yes, kami menikmati hadirat-Mu pagi ini Tuhan. Wow, Yesus Tuhan. Shakana oh Ramayana oh, Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh ajaib Engkau Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Dengan bangga katakan ku kagum. Yes God, kami kagum ya. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, oh kami kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Sama Tuhan, sama kita semua bangkit berdiri, katakan kami kagum. Aku kagum hormat akan Engkau, amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Yesus. Yesus. Berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Yo, tepuk tangan semuanya boleh di atas kemudian. Ya sungguh baik buat saudara saya. Haleluya.
Sama-sama semua. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah bernama. Oh kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah menanganku. Dia sungguh baik, Dia siapa namanya? Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus baik, amin. Haleluya. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatan. Oh Dia penuhi hatiku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah menanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat, siapa namanya? Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Kasih tahu kanan kirimu, He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me, Jesus. He is so good. Kasih tahu dong kanan kirimu, Dia baik buat kamu. He is so good to you. He is so good to me, Jesus. He is so good to you. He is so good to you semua. He is so good to you. He is so good to me, Jesus. He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me, Jesus. He is so good to you and me, Jesus. He is so good to you and me, Jesus. He is so good to you. He is so good to me. He is so good to you and me. Wow, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari jemaat Tuhan saja katakan, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan kami Tuhan. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku.
sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari Bapak Ibu sekali lagi saya undang kita semua bangkit berdiri. Katakan karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Oh, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa. Oh, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima
besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. di sepanjang hidupku. Bapa, kami sungguh bersyukur Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Kami bukan orang asing, kami bukan orang yang jauh, tetapi Engkau sendiri yang mengundang kami, Engkau sendiri yang menarik kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Dan kami punya privilege untuk boleh memanggil Engkau Bapa. Dan bukan hanya memanggil, tetapi Engkau menampakkan dirimu sebagai Bapa yang baik. Bapa yang selalu tahu apa yang kami hadapi. Bapa yang selalu tahu apa yang kami butuhkan. Bahkan Engkau adalah Bapa yang selalu ada buat kami. Engkau selalu menolong tepat pada waktumu. Gak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau bukan hanya menyelamatkan kami, tetapi Engkau juga menjagai kami, memelihara kami. Bahkan Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Kami mau tetap setia Tuhan, bahkan semakin setia, semakin sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena kami tahu hari-hari ini Engkau sedang membawa kami terus naik, terus naik, terus naik. Dan waktu kami taat akan panggilan-Mu, kami terus naik. Kami akan semakin menikmati kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Terima kasih buat anak-anak-Mu yang sudah hadir. Kehadiran kami gak sia-sia. Terima kasih buat anak-anak-Mu yang sudah melayani. Pelayanan kami gak sia-sia. Anak-anak-Mu yang sudah melayani, Sony dan seluruh tim, Kau berkati Tuhan, makin dahsyat lagi. Terima kasih Bapa. Kami mau dengar isi hati Tuhan. Sekarang buka hati kami, pikiran kami, mata kami, telinga kami, supaya kami semakin mengenal siapa Tuhan kami. Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, mampukan layakkan, kuasai bibir lidahnya, sehingga apapun yang disampaikan hanya dari Tuhan saja. Untuk setiap kami, Engkau juga urapi, berkati, jaga konsentrasi kami, supaya tidak ada satu kata pun yang terlewatkan. Terima kasih Bapak, berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara, shalom. Senang banget bisa kembali beribadah bersama dengan saudara semuanya. Saya mau bersaksi sedikit ya. Saya semakin yakin Tuhan lagi bawa kita naik terus, naik terus. Yang merasakan dibawa naik sama Tuhan, katakan yes. Nah, dibawa naik sama Tuhan memang gak mudah ya. Jadi banyak hal yang harus kita persiapkan. Bahkan saya mau pakai kata-kata banyak hal yang harus kita korbankan. Karena jalan naik itu kan nggak segampang jalan turun gitu ya. Jalan naik. Perjuangannya makin berat. Usahanya makin berat. Tapi saya mau katakan kalau kita nurut semakin naik, Tuhan akan membuat kita semakin mengalami kemuliaan Tuhan. Nah, saya mau cerita, saya lagi tanya nih sama Tuhan ya. Karena 2 bulan terakhir ini secara beruntun saya harus khotbah dalam bahasa Inggris. Dan saya lagi nanya-nanya Tuhan maksudnya apa ya Tuhan gitu ya. Khotbah bahasa Inggris kan persiapannya lebih panjang.
ya pengorbanannya lebih banyak lah ya. Dan kurang lebih 2 bulan lalu, saya juga heran Pak Paul Wijaya waktu mendoakan saya, dia berdoa, Tuhan tolong Nathan, berkati Nathan, akan menjadi misionaris buat bangsa-bangsa. Doanya begitu, waduh, sampai saya nggak ngerti kenapa Pak Paul doa begitu. Terus waktu 2 bulan ini harus khotbah dalam bahasa Inggris, saya mulai mikir, waduh maksud Tuhan apa gitu ya. Gitu ya Tante Mary ya. Nah saya percaya kalau saya lagi dibawa naik sama Tuhan, saudara-saudara sebagai anak-anak rohani saya juga sedang dibawa naik oleh Tuhan. Yes. Oke, kita masuk dalam firman Tuhan. Boleh dibuka tolong Sam. Yes. Saya berdoa, Tuhan khotbah apa ya hari Minggu ya. Jadi beberapa hari lalu, waktu saya lagi doa, lagi siap-siap. Tuhan khotbah apa hari Minggu besok. Dan waktu saya berdoa, saya buka-buka laptop, Tuhan kasih tema ini. What to do when we don't know what to do. Apa yang harus dilakukan waktu kita nggak tahu mesti ngapain, gitu ya. Kurang lebih terjemahan gitu, maklum orang bule yang di depan. What to do when we don't know what to do. Ada nggak yang pernah ngalamin hal ini? Bener-bener nggak tahu mau ngapain, tapi saya nggak ngomong tentang orang yang malas berpikir, orang yang nggak punya ide, enggak. Nah, khotbah hari ini diambil dari sebuah cerita yang bagus banget, dari 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai 30. 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai 30. Saya pengen sebelumnya ajak kita baca sama-sama, tapi nanti waktunya nggak cukup, jadi saya cerita aja. Yosafat Raja Yehuda, dia lagi nggak tahu lagi nggak ada apa-apa, lagi santai-santai aja, hidup as usual gitu ya, hidup seperti normalnya. Tiba-tiba dia dapat kabar bahwa ada 2 bangsa, setidaknya ada 2, ada beberapa bangsa yang lain, tiba-tiba mengepung Yerusalem. Bayangin, mengepung Yerusalem. Karena saya beberapa hari lalu habis nonton Odyssey sama Phoebe, jadi saya kebayang kayak mengepung kota Troya gitu ya. Saya ngeliat wajah-wajahnya belum nonton di sini ya. Atau bahkan mungkin ada yang mikir, ngomong apa sih Pastor? Nggak rohani banget sih ngomongin, ya udah terserah lu lah. Jadi dia lagi santai-santai, tiba-tiba kota Yerusalem dikepung. Ayat 2 kita lihat, datanglah orang memberitahukan kepada Yosafat suatu pasukan yang besar. A vast army is coming against you. Pasukan yang besar datang dari seberang laut asing, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Jadi orang-orang di tembok kota Yerusalem udah ngelihat bahwa ada sebuah pasukan yang besar mengepung. Nah, jadi kalau tadi saya katakan what to do when I don't know what to do, kalau ngelihat di sini kita bisa melihat ada sesuatu yang membuat dadanya Yosafat itu sesak. Dikepung. Nah, saya nggak tahu kenapa Tuhan suruh saya khotbah ini. Mungkin hari-hari ini di antara saudara-saudara ada yang sedang merasakan seperti ini. Dadanya sampai sesak. Mau nafas sampai berat. Kalau mau nangis, kalau bisa nangis enak kayaknya. Tapi masalahnya saking tertekannya udah nggak bisa nangis juga. Mungkin ada yang punya masalah ekonomi, masalah pekerjaan, kebutuhan begitu besar hari-hari ini, ekonominya semakin tidak pasti, mungkin ada yang mikirin mau sekolah apa, masa depanku seperti apa, nggak jelas. Mungkin ada yang lagi punya masalah hubungan suami istri, orang tua anak, saudara kandung, mungkin masalah hubungan dengan sahabat, mungkin masalah hubungan dengan pacar, mungkin macam-macam lah. Dan hal-hal seperti itu membuat sebagian dari kita mungkin ngomong,
I don't know what to do. Saya udah gak tahu mau ngapain. Termasuk Yosafat. Yosafat waktu dengar berita itu, dia ngomong, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi pasukan yang besar ini, yang datang menyerang kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. We don't know what to do. Sekali lagi, saya juga gak tahu kenapa Tuhan suruh khotbah ini. Mungkin sebagian dari kita sedang mengalami hal-hal seperti itu. Kita sedang in the midst of something that make us say, I don't know what to do. Aku gak tahu mau ngapain lagi nih. Jadi seperti tadi saya sudah katakan, mungkin masalah ekonomi, mungkin kebutuhan begitu besar. Mungkin juga ada yang punya cita-cita, tapi karena keadaan hari-hari ini membuat cita-cita kita kayaknya makin jauh. Makin redup. Terus sampai ngomong, gue gak tahu deh mau ngapain lagi. Itu kan bahasa Indonesianya. Gue gak tahu mau ngapain lagi. Nah hari ini kita mau sama-sama belajar dari pengalaman Yosafat. Dari 2 Tawarikh 20 ini. Waktu saya baca ceritanya, makanya saya encourage saudara untuk baca cerita ini nanti. Cerita yang bagus sekali. Dimulai dari sebuah tantangan yang besar, diakhiri dengan sebuah happy ending. Nah perjalanannya yang akan sama-sama kita coba petik. Ada pelajaran yang bagus. Kenapa bisa happy ending? Nah, nomor satu, apa yang Yosafat lakukan supaya akhirnya dia mengalami breakthrough. Akhirnya dia mengalami kemenangan besar. Akhirnya dia mengalami mujizat yang besar dari Tuhan. Nomor satu, buat saudara-saudara yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami seperti itu, atau mungkin in the future akan mengalami hal-hal seperti itu. Yosafat memberikan sebuah contoh. Pertama kali yang dia lakukan adalah, yuk kita mengakui keterbatasan kita. Acknowledge our limitation. Dan ini adalah sebuah sikap yang benar di mata Tuhan. Kenapa? Karena mungkin tanpa kita sadari, Tuhan izinkan masalah demi masalah timbul. Karena Tuhan menilai kita udah mulai sombong. Sombong itu dosa yang gak disadari loh. Iya enggak? Makanya kadang-kadang kalau saya khotbah, saya cerita, saya bersaksi, saya buru-buru ngaca gitu ya. Saya ini lagi bersaksi atau lagi flexing. Karena sombong ini tipis banget bedanya. Sampai kan saya pernah cerita ada seorang pelayan Tuhan. Karena dia sangat setia, sangat baik. Terus dia dapat penghargaan dari gembalanya. Ini loh orang paling baik, orang paling setia, orang paling rendah hati di gereja kita. Dikasih penghargaan PIN. Tapi setiap kali ada acara gereja dia pakai PIN-nya. Dia ngomong sama teman-temannya sesama rekan pelayanan. Kamu tahu nggak aku orang paling rendah hati? Sudah nangkep gak ceritanya? Dia cerita-cerita sama orang, kamu tahu nggak aku orang paling rendah hati? Jadi dia sedang menyombongkan diri dalam kerendahan hatinya. Jadi sekali lagi saya katakan, it is good sometimes Tuhan sedang menguji kita. Supaya apa? Supaya kita sadar, lu tuh bukan siapa-siapa. Gue bukan siapa-siapa. Disentil dikit sama Tuhan, bukan cuma disentil. Ditiup dikit sama Tuhan, kita udah menggelepar-gelepar. Kayak ikan lagi diambil dari air. Makanya nomor satu, kita perlu ingat ini pesannya Yosafat. Apa yang harus kita lakukan? When we don't know what to do. Nomor satu, kita harus mengakui keterbatasan kita. Mengakui kelemahan kita. Tuhan, aku gak bisa. Jadi sekali lagi saya katakan kalau saudara sedang menghadapi masalah, tantangan, challenges, struggles. Nomor satu,
Aku itu di hadapan Tuhan. That God, I am nothing. Aku gak bisa apa-apa Tuhan. Ayatnya sama. Kami gak punya kekuatan untuk menghadapi pasukan yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami gak tahu apa yang harus kami lakukan. Jadi poin nomor 1 yang kita bisa belajar dari Yosafat. Waktu dia tidak tahu mau ngapa-ngapain. Dia ngomong, God, it is me. I am nothing without you. Jadi saya ajak saudara, waktu kita menghadapi masalah, pertama kali yang harus kita lakukan, kita mau menekuk kaki kita berlutut di hadapan Tuhan. Dan kita ngomong, I am nothing. Sehebat apapun saudara, sepintar apapun saudara, sekaya apapun saudara, setinggi apapun saudara sudah pergi, terbang, whatever lah. Katakan itu kepada Tuhan. God, it is me. I am nothing without you. Mau ngomong itu? Yuk ngomong sama-sama yuk. Pakai bahasa Indonesia aja. 1, 2, 3. Allah, ini aku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa tanpamu. Itu yang pertama kali dilakukan oleh Yosafat. Yang kedua, carilah Allah terlebih dahulu sebelum mencari jalan keluar. Saya sadar sebagai manusia kita berpikir. Ada sebagian dari kita yang pikirannya sangat aktif. Gak bisa berhenti, mikir terus. Mesti ngapain ya, mesti ngapain ya. Dan saya mau katakan gak salah. Gak salah kalau kita terus berpikir. Karena kita bisa berpikir itu juga talenta yang Tuhan berikan. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita semua, termasuk saya. Waktu kita ngalamin sesuatu, sebelum kita berpikir macam-macam, sebelum kita cari jalan keluar macam-macam, nomor 1, cari Tuhan terlebih dahulu. Cari Tuhan. Misalnya kita lagi sakit, sebelum kita mikir dokter mana ya, rumah sakit mana ya, udah cek mungkin, dokter pertama ngomong ini, kita perlu second option atau apapun lah. Nah sebelum melakukan second option, setelah kayak ada palu godam menghantam kita, duar gitu ya, tiba-tiba misalnya batuk-batuk terus ke dokter, terus dokter bilang, wah ternyata ini bukan batuk biasa, ternyata ini kayaknya ada sesuatu di paru-paru. Saya punya teman dekat dulu, sekarang udah meninggal, batuk terus, ke rumah batuk terus. Biasa. Kan orang dulu bilang ada batuk 40 hari itu katanya. Tapi setelah hari ke-41 kok masih batuk, dia pikir. Batuk terus. Terus waktu dia ke dokter kaget. Periksa-periksa. Coba ronsen. Coba CT scan. Coba macam-macam. Dan waktu dokter bilang, wah ada cairan di dalamnya. Dan ya karena teman saya dikabarin terus ada cairan di dalam paru-paru. Perlu diambil. Dan waktu diambil pakai jarum suntik yang panjang itu. Dokter kaget. Keluarnya bukan air tapi darah. Nah, Yosafat ngingetin kepada kita semua. Sebagai manusia, kita pasti akan berpikir, wah iya, mau ngapain lagi nih? Mau ngapain lagi? Siapa yang mesti ditemuin? Siapa yang mesti dicari? Tapi Yosafat ngingetin kepada kita hari ini, sebelum mencari jalan keluar apapun, kita mau cari Tuhan. Nomor 1, cari Tuhan. Seperti yang kita bisa lihat, tetap di pasal yang sama, di cerita yang sama,
2 Tawarikh 20 ayat 3 dan 4. Yosafat menjadi takut. Lalu memutuskan untuk mencari Tuhan. Dan ia mengumumkan kepada seluruh Yehuda, kita harus berpuasa untuk mencari kehendak Tuhan. Orang Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Jadi sekali lagi, saya kagum dengan cerita ini, ngajarin banyak hal. What to do when you don't know what to do. What to do when I don't know what to do. Ini udah poin kedua ya. Benar gak? I may not know what to do, but I know who to look. Saya mungkin memang gak tahu apa harus berbuat apa, tetapi saya tahu kepada siapa saya harus memandang. Setuju gak? Lagi siap khotbah ini saya jadi ingat lagu. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Lah harapan dalam hidupku. Jadi waktu saya siap khotbah ini, hati saya nyanyi itu terus. Mungkin Pastor Lina, mungkin Phoebe kaget ya, kok Dedi bisa nyanyi di depannya. Biasanya gak pernah inget, iya karena dari kemarin kenyanyi ini terus. Ku pandang wajahmu dan berseru, Roma datang darimu, pegang tanganku, jangan lepaskan. Pegang tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Harapan kita bukan uang kita, bukan kepandaian kita, bukan koneksi kita, bukan siapapun. Harapan kita cuma Tuhan. Dan sekali lagi saya katakan, jangan pernah berharap manusia. Saudara pasti kecewa berharap manusia. Termasuk saya mau katakan, jangan berharap sama pendeta. Jangan berharap sama gembala. Walaupun saya ngomong begini bukannya gak mau direpotin, enggak. Tapi saya percaya semua orang punya ekspektasi tertentu kepada gembala. Semua orang punya ekspektasi tertentu kepada pendeta. Jadi waktu seorang gembala, seorang pendeta tidak bisa memenuhi ekspektasimu, saudara pasti kecewa. Makanya yang di Alkitab itu benar banget. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Waktu saya mau mulai pelayanan sebagai gembala, saya ingat banget ada seorang gembala yang sudah senior. Pesan sama saya satu. Nathan, satu hal yang saya mau pesan sama kamu. Jangan berharap pada manusia. Oh iya. Dan benar setelah beberapa tahun jadi gembala, dan saya cuma ingat satu itu. Jangan berharap sama manusia. Kecewa. Baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Saya mungkin tidak tahu harus berbuat apa, tapi saya tahu kepada siapa saya harus memandang. Berikutnya, poin yang ke-3. Apa yang harus dilakukan waktu nggak tahu mau ngapa-ngapain? Remember who God is and what He has done. Ingat siapa Allah dan apa yang telah dilakukannya. Dalam cerita ini tercatat dalam 2 Tawarikh 20 ayat 5-9, cukup panjang saya akan bacakan dengan cepat. Lalu Yosafat berdiri di tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas segenap
kerajaan bangsa-bangsa. Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari hadapan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu, untuk selama-lamanya. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Dan kata mereka, jika suatu malapetaka menimpa kami, entah itu pedang, penghukuman, sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di depan rumah-Mu ini, di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Kami akan berseru kepada-Mu di dalam kesesakan, dan Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Jadi langkah ketiga yang bisa kita lakukan when we don't know what to do adalah kita mengingat-ingat apa yang Tuhan sudah pernah lakukan dalam hidup kita. Saya percaya kita semua pernah ditolong Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Saya percaya kita semua pernah mengalami something extraordinary dari Tuhan. Nah kita ingat-ingat tuh. Kita ingat-ingat, wah ya Tuhanku pernah nolong aku. Tuhanku begitu besar, Tuhanku begitu baik, Tuhanku begitu luar biasa. Dan itu yang mestinya kita ingat-ingat. Bukan masalah kita, bukan tantangan yang kita sedang hadapi, bukannya kebutuhan yang besar, bukannya tembok besar yang menghalangi kita dengan cita-cita kita. Tapi yang kita ingat kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Mimpi-mimpi yang Tuhan genapi. Bahkan hal-hal yang Tuhan berikan yang kita sendiri gak pernah mikir, gak pernah ngimpi. Sampai giling-giling kepala kita kan. Dahsyat ya Tuhan ya. Dahsyat banget. Dan waktu kita mengingat-ingat itu, tanpa kita sadari, iman kepercayaan kita menguat. Yang pernah ngalamin katakan yes. Masalah begitu besar, begitu banyak. Tapi waktu kita coba shifting, fokus kita udah gak mikirin masalah, masalah masih ada. Fokus kita gak mikirin tantangan, tantangannya masih ada. Fokus kita gak mikirin penyakit, penyakitnya masih ada. Tapi kita mikirin betapa baiknya Tuhan, betapa besarnya Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan, betapa baiknya Tuhan. Tanpa kita sadari, iman kita mulai bertumbuh. Ada sebuah kekuatan yang baru timbul. Iya ya, Tuhan pernah tolong aku. Kalau Tuhan pernah tolong aku, Tuhan tidak akan sia-siakan aku hari ini. Karena Tuhan tidak mungkin menolong kita waktu itu untuk menyia-nyiakan kita hari ini. Kalau Tuhan sudah menolong kita waktu itu, hari ini pun Tuhan pasti punya rencana yang indah. Dan itu yang dilakukan oleh Yosafat. Dia ngomong sama bangsa Yehuda, betapa besarnya Tuhan kita. Dia gak mengeluh, dia gak complaining, dia tidak mengasihani diri. Tapi dia ngomong, kita punya Tuhan yang besar. Padahal musuh ada di depan. Di balik tembok kota itu musuh. Tapi dia ngomong, kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang akan selalu membebaskan kita, melepaskan kita dari malapetaka. Itu Yosafat loh, seorang raja. Ngomong kepada rakyatnya. Sekarang pertanyaannya, kita bisa nggak bukan ngomong sama orang lain, bisa nggak ngomong sama diri sendiri? Waktu kita lagi menghadapi masalah, pagi bangun tidur, waktu kita gosok gigi, biasanya gosok gigi depannya ada cermin nggak? Atau ada yang gosok gigi sambil main HP? Biasanya cermin kan, manusia normal cermin deh. Sambil ngelihat di cermin, kamu ngomong sama orang yang di dalam cermin itu. Siapa orang di dalam cermin itu? Ya kita ngomong sama orang yang di dalam cermin itu. Tahu nggak? Kita punya Tuhan yang besar. Ngomong tuh sama orang yang di dalam cermin itu. Setiap pagi. Kita punya Tuhan yang besar.
I know my God is my strength and my fortress. Saya tahu Allahku adalah kekuatanku dan bentengku, perlindunganku. Yuk baca sama-sama yang sebelah kanan. 1, 2, 3. Saya tahu bahwa Allahku adalah kekuatanku dan bentengku, perlindunganku. Itu yang dilakukan Yosafat. Lanjut. Fix your eyes on God and listen to His word. Arahkan pandangan kita kepada Allah dan dengarkan firman-Nya. Ini langkah berikutnya yang dilakukan oleh Yosafat. Dalam ayat 12 dan 13, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka karena kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi pasukan yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi, mata kami tertuju kepadamu. Nggak tahu memang mau ngapain, tapi matanya Yosafat tertuju kepada Tuhan. Dan hebatnya nih, waktu saya baca ini, hebatnya, seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan dengan seisi keluarga mereka, istri dan anak-anak mereka. Ini ada cerita ini membuat saya ingat, there is power in unity. Ada kuasa dalam persatuan. Jadi waktu saudara menghadapi sesuatu, berdoa sendiri, bagus berdoa sendiri. Tapi saudara-saudara yang sudah dianugerahi pasangan, saudara-saudara yang sudah dianugerahi keluarga, berdoa sama keluarga, itu menggetarkan hati Tuhan. Saya mungkin enggak memahami cara Allah, tapi saya akan tetap percaya pada firman-Nya. Baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Saya mungkin tidak memahami cara Allah, tapi saya akan tetap percaya pada firman-Nya. Dan ini yang menjadi poin berikutnya. Taat kepada Allah. Jadi waktu kita sudah set our eyes, fix our eyes to God. Kita buka telinga kita sungguh-sungguh untuk dengar firman-Nya. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tuhan, what do I need to do now? Dan waktu kita sungguh-sungguh tanya Tuhan, saya percaya banget Tuhan pasti akan ngasih petunjuk-petunjuknya, ngasih instruksinya. Dan kalaupun belum ngasih instruksi, kita tetap setia. Nah, waktu Tuhan sudah ngasih instruksi, kita mau taat. Walaupun kita nggak ngerti maksud Tuhan, kita taat aja. Ayat 15, ia berseru kepada orang Israel, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Jadi poin ini bicara tentang tetap taat. Apapun yang Tuhan sampaikan, tetap taat, tetap nurut. Taat itu gampang diomongin ya, beneran gampang diomongin. Tapi dilakukannya tidak segampang ngomongnya. Apalagi kalau kita disuruh melakukan sesuatu yang kita nggak suka. Mungkin sesuatu yang kita sudah damba-dambakan, kita ingin-inginkan. Terus Tuhan ngomong sesuatu yang nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Waduh. Tapi hari ini kita mau belajar. I may not see the whole plan, but I will keep obeying God. Saya mungkin nggak melihat seluruh rencana, tapi saya akan tetap taat kepada Allah. Yuk baca sama-sama.
Saya mungkin, 1, 2, 3, saya mungkin tidak melihat seluruh rencana, tapi saya akan tetap taat kepada Allah. Mau? Yang terakhir. Yang terakhir, luar biasa nih. Musuh masih ngepung kota. Bahkan di pasal yang lain diceritakan, penduduk Yehuda mulai merasakan susah cari makan. Kenapa? Karena dikepung kan. Jadi nggak ada hubungan sama dunia luar. Nah di saat seperti itu, Tuhan memberi perintah. Perintahnya nggak sesuai dengan keadaan di lapangan. Perintahnya tetap memuji dan menyembah Allah. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara kalau lagi ngadepin masalah, misalnya lagi sakit, lagi di ICU, mungkin bukan saudara yang di ICU, orang yang kita kasihi lagi di ICU. Tiap beberapa detik ada suara, pip, 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 pip. Terus kita minta Pastor Sony doain, Pastor Sony datang. Terus Pastor Sony bilang, mengucap syukur ya. Rasanya gimana? Mengucap syukur ya. Bukan cuma Pastor Sony, Pastor Stephen dipanggil juga. Ngomongnya sama, mengucap syukur ya. Terus panggil lagi, mungkin kalau cowok ngomongnya kayak gitu ya. Panggil Pastor Lina deh. Pastor Lina ngomongnya, mengucap syukur ya. Gimana saudara rasanya? Mungkin saudara akan komplain, saudara akan protes. Lu gak tahu yang gue alamin deh, mengucap syukur. Tapi ini yang Tuhan ngomong kepada Yosafat. Tuhan ngomong, keesokan paginya mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, berimanlah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Ini kayaknya tanda-tanda Nil, TV-nya mesti diganti yang lebih gede. Atau saya yang udah tambah usia? Enggak, saya enggak tambah usia. Berimanlah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh aman. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam semarak kekudusan. Pada waktu mereka keluar di hadapan orang-orang bersenjata sambil berkata, bersyukurlah kepada Tuhan. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi ceritanya, pagi-paginya Yosafat dapat perintah Tuhan dan dia memerintahkan orang Israel, orang Yehuda. Itu kan musuh di depan tembok. Yuk kita atur barisan, ada yang bawa senjata, pedang, tombak, dan sebagainya. Tetapi luar biasanya kalau saudara nanti baca di rumah, barisan pertama itu tidak diisi orang yang memegang senjata. Barisan awal atau barisan depan itu diisi oleh orang-orang yang akan menyanyi nyanyian buat Tuhan. Bahkan kalimatnya kita sudah baca di situ ngomong apa? Bersyukurlah kepada Tuhan. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi kunci menghadapi masalah. Waktu kita belajar cerita ini, kunci menghadapi masalah, tantangan, ujian, cobaan, kebutuhan yang besar. Kunci menghadapi masalah. Saudara tahu apa? Saudara tahu apa? Mengucap syukur. Bukan complaining. Mengucap syukur. Di layar nggak ada, tapi saya mau ajak kita buka ayat yang ke-22. Dari 2 Tawarikh 20. 2 Tawarikh 20 ayat 22. Saya percaya semuanya punya Alkitab di gadget masing-masing.
2 Tawarik 20 ayat 22, ini yang membuat saya kaget. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian. Ini nih, saya ulang ya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian. Apa yang dilakukan Tuhan? Dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Kapan Tuhan mulai bekerja? Ketika mereka menaikkan pujian-pujian syukur kepada Tuhan. Jadi saudara, hari ini kita belajar. Ini poin terakhir. Semua poin tadi penting. Tapi ini poin terakhir. Apa yang harus kita lakukan? What do we need to do when we don't know what to do? Poin yang terakhir. Mengucap syukur. Mengucap syukur. Mengucap syukur. Sama seperti tadi, ku pandang wajahmu dan seru. Nah, tunggu, stop. Sama seperti tadi, saya jadi ingat lagu. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Life is tough, beneran life is tough. Life is not easy, beneran. Tapi saya mau kasih bagi tips. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. BL Singers pemusik boleh maju ke depan. Saya mau tutup dengan cerita saya lompat. Kalau ini ceritanya di kitab Tawarikh, saya percaya saudara ingat banget. Saya udah sering khotbah tentang hal ini. There is power in thanksgiving. Ada kuasa dalam mengucap syukur. Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus memberi makan 4.000 orang. Semuanya tercatat dalam ayat-ayat yang ada di atas itu. Waktu Tuhan Yesus dihadapkan dengan ribuan orang yang lapar. Itu kebutuhan kan? Kebutuhan kan? Tuhan Yesus ngomong sama murid-muridnya, kasih makan. Murid-muridnya ngomong sama Tuhan Yesus, kalau ada duitnya, beli di mana? Berarti duitnya ada nggak? Kagak ada. Kalau duitnya ada, beli di mana? Kagak ada duitnya. Terus kalau duitnya ada pun, beli di mana? Ini ribuan orang mesti kasih makan. Dan Tuhan nanya, apa yang ada padamu? Terus waktu mereka tanya, kasak kusuk, apa yang ada padamu? Mereka menemukan ada seorang anak kecil yang membawa bekal buat anak kecil. Jadi porsi anak kecil. Porsi anak kecil 5 roti 2 ikan. Dan waktu 5 roti 2 ikan dibawa kepada Tuhan Yesus. Ini yang membuat saya kagum ya. Tuhan Yesus terima 5 roti 2 ikan. Besar kecil? Kecil. Kebutuhannya besar enggak? Besar, ribuan orang lapar. Ini enggak imbang nih. 5 roti 2 ikan buat kasih makan ribuan orang. Enggak imbang, enggak masuk akal. Tapi ini yang selalu mengingatkan saya. Tuhan Yesus terima 5 roti 2 ikan itu. Dia mengangkat tangannya. Kalau saudara baca, dia mengangkat tangannya dan apa? Mengucap syukur. Ingat, di zaman Yosafat, waktu Yosafat mengucap syukur, Tuhan bekerja.
Di zaman Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus mengucap syukur, ada mujizat terjadi. Rotinya dipecah-pecah, ikannya dibagi-bagi, gak habis-habis. Hari ini, saudara-saudara, apapun yang saudara-saudara hadapi, kebutuhan apapun yang saudara-saudara miliki, hari ini satu hal yang Tuhan ingatkan kepada saya, dan saya bagikan kepada saudara. Mengucap syukur. Mengucap syukur. Yuk mari bersama-sama. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Terima kasih Tuhan untuk pesan-pesan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Engkau tahu apa yang anak-anak-Mu sedang hadapi. Dan karena Engkau tahu apa yang anak-anak-Mu sedang hadapi, Engkau memberikan pesan ini kepada kami. Kami mau hanya terus fokus sama Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya pribadi yang mengenal kami. Bahkan Engkau mengenal kami lebih daripada kami mengenal diri kami sendiri. Dan hari ini kami belajar selalu mengucap syukur. Selalu mengucap syukur. Selalu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita siapkan perjamuan kudus. Siapkan hidup kita
untuk boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Salah satu alasan kita mengucap syukur adalah Dia Tuhan yang sudah berkorban buat kita. Dia rela tubuhnya hancur. Dia rela darahnya tertumpah supaya kita yang berdosa diampuni. Supaya kita yang mestinya dihukum tetapi kita beroleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Dan seperti yang kita sudah dengar, sudah kita pelajari, Tuhan bukan hanya menyelamatkan kita nanti, tetapi Tuhan menyelamatkan kita setiap hari. Setiap hari. Menyelamatkan kita dari penghukuman dosa, tetapi juga menyelamatkan kita dari sakit penyakit. Dan saya yakin banget, kalau kita sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, yang lemah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, apapun yang kita hadapi, kita akan hadapi bersama dengan Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, terima berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, bahkan memberikan kepada kita damai, sejahtera dan sukacita, ada selalu bersama-sama dan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Limpahkan berkat rahmat-Mu, limpahkan